IDI dokter anestesi harus siap 24 jam, bukan melek 24 jam. Nama Andini Sulistianingrum, kelas 1B, Anestesiologi, NIM 200 10 60 14. Jakarta, CNN Indonesia. Belum lama ini dunia maya dikagetkan oleh kabar meninggalnya seorang dokter anestesi, Stefanus Taufik. Dia diketahui meninggal usai berjaga selama 4 hari berturut-turut di 3 rumah sakit untuk menggantikan seniornya yang sedang cuti. Kabar meninggalnya Stefanus pertama kali diunggah oleh akun Twitter Blog Dokter pada Rabu 27 bulan 6. Hal itu tentu menjadi pertanyaan bagi khalayak, apakah tugas seorang dokter anestesi sedemikian berat hingga nyawa menjadi taruhannya? Kepada CNN Indonesia.com, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi, mengatakan seorang dokter anestesi memang diharuskan untuk siap berjaga 24 jam. Selama itu, mereka harus bisa menerima konsulan dalam kondisi darurat, baik di unit gawat darurat ICU maupun keadaan yang mengharuskan operasi. Adip berpandangan, karena beban tugas yang cukup berat itu, setiap rumah sakit diwajibkan memiliki kamar jaga untuk seorang dokter anestesi. Kamar jaga itu berfungsi sebagai tempat dokter anestesi beristirahat dan siap ketika menerima keadaan darurat. Adip menggarisbawahi siap 24 jam bukan berarti mengharuskan seorang dokter anestesi melek selama seharian penuh. Ia menuturkan, seorang dokter anestesi masih boleh beristirahat, namun harus siap jika dipanggil via telepon dalam situasi apapun. Siap 24 jam bukan berarti dia harus melek 24 jam, tetapi dia siap kalau ada konsulan dan pengobservasi, terutama kalau ada keadaan darurat, dan tentunya koordinasi dengan perawat terkait. Jika di ICU, otomatis dengan perawat di ICU. Dia juga melatih dan mengontrol, tuturnya. Menurut Adip, seorang dokter anestesi sebenarnya dapat berjaga selama 30 kali 24 jam. Adip mencontohkan, biasanya hal itu terjadi di daerah terpencil yang hanya memiliki seorang dokter anestesi. Karenanya, untuk kasus Stefanus, Adip mengaku masih mencari tahu apakah dia hanya sebagai dokter pengganti atau organik di rumah sakit tersebut. Kode etik dokter. Adip mengatakan tidak hanya memperhatikan kesehatan pasien dalam kode etik kedokteran, seorang dokter harus mempersiapkan kesehatannya sendiri. Hal itu supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dengan Stefanus. Kalau dari internal, buat kami di IDI, kami selalu sampaikan bahwa setiap dokter harus bisa memperhatikan kesehatan diri sendiri. Ada kode etiknya, ucapnya. Sedangkan untuk kode etik eksternal, papar Adip, lebih ditekankan bahwa persoalan dokter dengan tempatnya bekerja, yakni institusi rumah sakit, salah satunya adalah soal kontrak kerja. Kontrak kerja harus diperhatikan jika ada hal-hal kondisional seperti ini, ujarnya. Dalam kontrak kerja, menurut Adip, biasanya sudah tercantum soal berapa lama jam kerja yang berlaku dalam satu hari dan jam istirahat yang dibutuhkan dokter. Meski demikian, kondisi siap panggil setiap saat tidak dapat dihilangkan. Selain itu, Adip menilai sebuah rumah sakit perlu memberikan penghargaan bagi dokter yang telah bekerja, terlebih penghargaan bagi dokter yang dilakukan seperti Stefanus. Komentar saya kali ini tentang berita profesi anestesi yang berisi protes tenaga kesehatan penata anestesi terhadap rumah sakit yang bersangkutan dikarenakan waktu jam kerja yang dimiliki dokter penata anestesi tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Akibatnya dokter penata anestesi kelelahan dan asupan istirahat yang menjadi kurang.